Jua-jua, sahabat YouTube dimanapun berada. Hari ini suasana kita berbeda. Kita ditemani beberapa impel kita di sini. Kita sedang berada di kantor sekretariat kita ya, Bang. Ya. Sekretariat LKE, Lembaga Karo Arsenalsal. Hari inilah kita baru bisa jumpa sekian lama dari COVID. Dan kita akan meneruskan video berikutnya mengenai Rempo ya, Pak. Adat Gelo Ya. Di mana yang sebelumnya sudah kita bahas, dan hari ini adalah sesi terakhir di mana kita membahas tentang mukul. Ya. Oke, Pak. Pertanyaannya, oke. Dalam adat Karo, apa filosofi mukul itu, Pak? Dan bagaimana pelaksanaannya yang benar dan baik, Pak? Oke, Jua, Lembaga Krida. Mukul atau sering disebut dengan mecah-mecah tinaru. Jadi mukul ini adalah sebuah prosesi terakhir setelah melakukan pesta adat. Biasanya ini dilakukan di rumah laki-laki dan dihadiri oleh Kusaguk Gelo. Dan lebih spesifiknya lagi, si pengantin perempuan yang sudah berumah tangga tadi itu diantarkan oleh bibinya si Rempah Pulau, yang persyaratannya adalah satu, anaknya tidak ada laki-laki yang belum berumah tangga, anak si Rempah Pulau, atau yang kedua adalah anaknya sudah semua berumah tangga yang laki-laki, si Rempah Pulau tadi. Itu persyaratannya sebenarnya. Namun sekarang mungkin itu tidak dilakukan lagi, dianggap mungkin sama dengan si Rempah Pulau yang lain. Kita bahas masuk ke tema mecah-mecah tinaru. Mecah-mecah tinaru atau mukul itu adalah sangat sakral, di mana itu dilakukan. Disitulah ada dilakukan saling tersumpah. Oh, itu sakral. Iya, repadan itu rebulawan sang mempelai tadi, sang laki-laki dan sang perempuan. Di situ nanti sudah disediakan anak baru simpau nanti itu biasanya madu sangkep, dan ada juga nakan mentar berikut dengan telur ayam yang orang Karo tersebut dengan Narmanuk Raja Mulia. Di situ akan diambil si laki-laki nakan mentar dan dicubitkannya sedikit Narmanuk Raja Mulia, dipukulnya, maka mukul nih kan. Pukul dan akan dai sulang kena disuapkanlah kepada sang istrinya. Apa katanya kan begitu? Ini penting apa janjinya kepada istrinya, makanya mukul ini sangat disarankan. Di situ nanti sang laki-laki akan menyuapi istrinya dengan berjanji bersumpah repadan, tulang bayu ijakodung na adat tanai bas naki-naki matawari ada kusulangkan madu nakan mentar. Bagaimana ini? Ada kusulangkan madu nakan mentar, sirang mati kita maka sirang. Bagaimana si laki? Begitulah kata laki-laki kepada istrinya. Kita pisah nanti dengan kusulangkan nasi ini ke kamu. Ya. Kita pisah saat kita meninggal. Ya, sirang mati maka sirang. Begitu. Hanya maut yang bisa memisahkan. Begitulah kira-kira. Dan sebaliknya juga seperti itu. Si perempuan juga akan nanti menyuapi suaminya. Di situ akan menyuapi suaminya dengan kata-kata yang sama. Bayu godedung adat tande bas nagi-nagi matawari ada kusulangkan kaman madu nakan mentar nakan menciau purkurenta. Sirang mati kita maka sirang dahulu kendegenakan yang tadi naman kebulangan. Jadi bisa disimpulkan maka bahwasanya mukul ini adalah sesinya, tahapannya untuk membuat janji sehidup semati di depan sang geluh yang hadir di situ setelah selesainya pesta adat pada saat siang hari dilakukan, karena ini biasanya dilakukan malam hari setelah pesta perkawinan. Begitu kira-kira penjelasannya, Pak. Oke, Pak. Kalau yang diperlukan untuk pembuatan ayam sangkep tadi itu apa, Pak? Kalau manuk sangkep itu biasanya kita sudah mengerti itu, artinya cukup dengan manuk sangkep biasa aja dimasak tanpa bumbu yang
banyak sekali, ada kelapa juga ada hadir di dalam, dan dilengkapi dengan tentunya cimpa. Karena cimpa itu adalah makanan khas tradisional. Kalau setiap ritual adat itu diupayakan itu selalu ada. Begitulah kira-kira penjelasannya, Pak. Terus gini Pak, Ya, pertanyaan selanjutnya, kenapa kemarin waktu ini mengingat kembali kan, setelah dibuatnya manuk sangkep itu, ya, itu ada yang ngantarkan kami ke kamar. ya. Nah itu yang lucunya Pak, nah, itu yang lucu. Ngantar ke kamar itu kusi-kusi orang itu dibilangnya gini, siapa yang ngantarkan? Si Anu nggak bisa dia, anaknya nggak ada laki-laki. Iya, Nah, betul, gitu, Pak. Pak. Aku bingung, kan nggak bisa dia anaknya nggak ada perempuan. Oh dia lengkap mana? Nah itu ceritakan dulu Pak. Nah, Gimana jadi itu? begini dia, kita suku Karo ini sebenarnya sangat mendetail kali, sangat hati-hati setiap melakukan kegiatan itu, khususnya ritual adat. Kenapa dia tidak ada anaknya laki-laki yang diperbolehkan di dalam, atau tidak ada anaknya perempuan tidak ada nggak boleh mengantarkan? Agar nanti ulangi padanna. Jadi kan padan yang ngantar itu, contohnya yang paling ini bangun bergaya kan begitu kan? Dia anaknya laki-laki, berarti padannya dia tidak ada. Padan di Batam, mereka nyimpan di Batam mana? Ia lagi ada di lagi. Jadi pada saat dia ikut nanti mengantarkan sang pengantin ini mecah-mecah tinaru, ditakutkan nanti padannya ini terikut kepada sang mempelai yang baru rumah tangga ini, kan begitu dia. Jadi gelah ulah terikut perpadanan sedang, makanya diupayakan adalah yang sudah jumpa anak laki anak baru yang mengantarkan gelah padan sir jagoy pagi jumpa kas nagih mayang jumpa kas itu cimpa, begitu kira-kira Pak. Siap Pak. Terus gini Pak, di dalam peradatan sesudah kita makan itu, Ya, kan sima-sima kita lah, sima-sima kita juga setelah kita siap makan, kita ada di situ prosesi penuturkan. Maksudnya gini. ngobah tutur. Iya. Iya. Aku kemarin ini jangan lagi kan bilang bapak ya, ini mama itu cuma apa namanya Pak? Itu bisa yang disebut dengan ngobah tutur. Contohnya begini ya. Seorang pemain, mungkin impalnya yang dikawininya, sebelum dia berumah tangga, dia dengan bengkilannya bisa berbicara, kan begitu. Tetapi setelah berumah tangga tentunya secara yang kita ketahui dan masih kita laksanakan sampai sekarang adalah antara permain ras bengkilannya dan ras perempuan. Akan begitu. Makanya di situ sudah dilakukan ngobah tutur. Itu biasanya perlengkapannya adalah lo cawir. Nanti itu jimpuh dari sini beru, tak sini lagi. Ada lo ngobah tutur ku bengkilan. Antah nagin penesikai dan yang ada mamina bagaimana? Ada lo ngobah tutur ku mami. Mula jenderal ku lebih armami aku lanai kita seperkuanan. Begitulah kira-kira. Jadi itulah yang disebut, itu biasa juga dilakukan pada saat acara mecah-mecah tinaru ataupun mukul. Oke, mungkin ada dari kawan-kawan pertanyaan Menarik ini. atau tanggapan yang baru membuka wawasan kita. Ini membuka wawasan. Jadi Ya. memang filosofinya ini sangat bagus, Ya. baik sekali filosofi ini. Jadi justru pada akhir seperti inilah waktu yang saya alami. Gitu. Ya. Saya alami. Jadi selain mengubah tutur juga menjelaskan kepada suami atau istri siapa yang hadir di sini dan apa kita panggil. Iya, benar. Bagaimana Bukan tutur kita. Iya. Itu artinya tanggung jawab adat dan sosial kita dengan yang hadir di sini bagaimana. Betul sekali. Begitulah seterusnya kehidupan kita. Gitu. Itulah pentingnya mukul ini. Jadi memang betul yang dibilang impal Tiger Mergana ini tadi kan. Memang mukul ini sebaiknya jangan Sampai tidak ada. Tidak ada kayak Dilewati. seolah-olah kayak itu udah kuno gitu. Enggak. Iya, benar. Itulah khasnya. Justru ritualnya itu disitulah harusnya sebenarnya agak sedikit melo ya. Iya. Tapi bisa melo. Yang laki-laki nyuapkan di depan hanya itu orang. Iya. Aku berjanji hanya kematian memisahkan kita. Benar. Yang perempuan pun begitu. Aku berjanji hanya kematian memisahkan kita dari sini. Nah, jadi semua mendoakan, semua amin, semua meriah ukur, Iya. semua hatinya gembira semua kan. Doa itu diharapkan seterusnya akan terjadi. Nah itulah itu kan yang mukul yang datang itu keluarganya lebih Dekat. apalagi lingkaran pertama udah itu lingkaran Iya. pertama paling jauh lingkaran kedua. Iya. Jadi itu udah betul-betul kalau suatu saat nanti ya namanya rumah tangga kan pasti
ada Benar. selisih, tapi akan dia akan ingat itu. Keluarga akan ingat, anak berru, bengkilannya, mamanya, maminya di situ, aduh, nah ini nggak boleh. Nah gitu. Komitmen diperketat lagi. Jadi untuk satu pendalaman sahabat-sahabat Buras pada sesi kita hari ini, kita harapkan kan begitu Pak ya, kita harapkan ke depan karena pernah terjadi seperti ini. Artinya pernah terjadi ada seorang yang berumah tangga melakukan mecah-mecah tinaru itu di dalam ijambur. Ijambur itu bukan ciri khas orang Karo. Itu perlu kita catat kan begitu. Karena orang Karo melakukan mecah-mecah tinaru tidak di jambur, tetapi di rumah mempelai laki-laki. Itu perlu kita catat agar sahabat Buras semua paham juga. Tentunya untuk kami jelaskan lagi ke depan, jangan lupakan mecah-mecah tinaruh, jangan lupakan mukul, karena itu adalah sebuah prosesi yang sangat sakral untuk jangka panjang ke depan antara suami istri akan menjadi mudah-mudahan awet sehidup semati setelah melakukan berbagai prosesi peradatan Karo. Terakhir klimaksnya adalah mecah-mecah tinaruh. Begitu kira-kira Pak. Jadi Itu aja. Nanti kalau ada pertanyaan, tulis di komentar, akan Komentar, dijawab. ya. Gitu. Jadi untuk saat ini demikianlah arti dari filosofi pecah-pecah tinaru atau mukul dalam ritual adat Karo. Dan untuk komen atau pertanyaan silakan dibuat pertanyaan kalau pengen nanya. Dan untuk sesi berikutnya apa yang mau kita bahas, kalau mungkin ada yang perlu akan kita bahas. Dan untuk itu kami membutuhkan dukungan dari kawan-kawan semua berupa subscriber, subscribe, like, dan dan komen. Kalau bisa di-share, ditonton sampai habis ya biar paham. Oke Pak. Oke siap. Kalau ada saran topik yang lain juga tentang peradatan Karo bisa juga ditulis di komen. Nanti kita akan coba cari waktu untuk menjelaskannya. Nah, tetapi itu pun ya Pak ya, ini kita dialog ya Pak ya. Kalau misalnya ada lebih kurang, ada yang mau ditambahi atau yang mau dikomentari, kita terbuka untuk itu. Siap. Karena adat Karo ini adalah milik orang Karo, bukan milik kita. Joshua. Buras.